Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ayahanda sehat, bunda sehat, dan anak-anak semuanya sehat. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi absarina. Semoga keluarga kita adalah keluarga yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan semua anggota keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama-sama, belajar bersama-sama tentang satu tema yang sangat penting, yaitu apa hak-hak anak atas orang tua. Barangkali di beberapa kesempatan yang lain yang sering dibahas adalah kewajiban anak kepada orang tua. Tapi ternyata di sana ada satu hal yang harus kita ketahui juga, yaitu hak-hak anak atas kita sebagai orang tua. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bercita-cita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi untuk mewujudkan soleh dan soleha, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menyadari bahwa anak-anak kita punya hak atas kita sebagai orang tua. Apa di antara hak-hak tersebut? Baik ayah bunda sekalian, akan kita sebutkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah hak untuk disiapkan calon ibu yang baik. Karena sang ibu ini sebagai sebuah miniatur sekolah terkecil di dalam kehidupan mereka. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua, hak untuk didoakan ketika kedua orang tuanya, kedua pasangannya hendak berhubungan badan. Kemudian yang ketiga, hak untuk dijauhkan dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap jelek menurut syariat. Kemudian yang ketiga, hak untuk dirawat sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setelah seorang anak itu terlahir. Prosesinya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kelima adalah hak untuk disusui oleh sang ibu hingga anak kuat badannya. Kemudian yang keenam adalah bahwa hak anak atas orang tua adalah hak untuk dilatih berbicara dengan baik dan benar. Kemudian hak untuk dididik dan diajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan, hak untuk disediakan tempat yang tenang, yang nyaman, berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, hak untuk diperlakukan adil dengan saudara-saudara yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk diajari dan dilatih sholat dan ibadah di masjid. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu, tapi semuanya kita bahas secara sekilas saja. Sebagai gambaran buat kita semuanya bahwa ternyata anak-anak kita punya hak atas kita yang harus kita tunaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah catatan penting sebelum kita masuk ke dalam tema. Yaitu pertama, sudahkah kita menunaikan hak-hak anak ini semuanya? Yang ada 10 tadi. Kemudian catatan yang kedua, pantaskah kita menuntut agar anak kita menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang soleh dan solehah? Tentunya kita akan berpikir, kalau seandainya kita belum menunaikan hak-hak anak atas kita, apakah kita pantas untuk menuntut agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, yang soleh dan solehah? Kemudian yang selanjutnya, apa yang mestinya kita lakukan?
Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada poin pertama. Hak pertama anak atas kita. Yang pertama adalah hak untuk disiapkan calon ibu yang baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diajarkan di dalam syariat Islam, bahwa kriteria seorang ibu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ada 5 liha: lihasabiha, wa jamaliha, walidiniha. Barangkali seorang itu menikah karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Bisa jadi keempat hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki. Tapi ingat, Rasulullah SAW menyebutkan ini daya tarik bagi laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak punya daya tarik kepada laki-laki. Saya kira sama juga. Hanya saja kenapa disebutkan laki-laki yang tertarik dengan perempuan? Karena laki-laki lebih mudah untuk berterus terang ketika dia tertarik dengan perempuan daripada perempuan kepada laki-laki. Maka standar ini secara umum ya disampaikan kepada kaum laki-laki. Tapi sebetulnya tersirat di dalamnya juga disampaikan kepada kaum wanita. Harta, keturunan, kecantikan ini rata-rata menjadi penyebab. Dan Rasulullah itu menyebutkan runtut dari awal: harta, keturunan, kecantikan. 1, 2, 3. Sementara agama disebutkan terakhir. Kenapa? Karena rata-rata manusia juga tertarik oleh di awal pertemuannya, di awal perkenalannya, ya, pengetahuannya tentang wanita atau bahkan tentang laki-laki, ya karena harta, keturunan, kecantikan. Adapun agama banyak sekali yang dilupakan. Nah, akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan di posisi terakhir ini dengan satu note, satu peringatan. Apa sabda beliau? Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah kualitas agama yang bagus, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini maka berarti sesungguhnya logika kita diajak untuk membalikkan strata tadi, urutan tadi. Kalau tadi urutannya harta, keturunan, kecantikan, ketika di akhir hadis itu Rasulullah menyebutkan fadfar bidzatid din, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kita agar meloncat dibalik lagi. Harus agama menjadi prioritas. Agama harus mendapatkan nilai yang tertinggi, yang lebih bagus daripada yang lainnya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, syukur-syukur semuanya bagus. Tapi saya kira tidak semuanya juga bisa mendapatkan seperti itu yang ideal. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan masuk kepada pemahaman berikutnya ya. Bahwa sesungguhnya maksud dari Rasulullah SAW ya terkait dengan memilih calon ibu yang baik ini adalah bahwa kalau seseorang bercita-cita ingin menjadikan anaknya adalah anak-anak yang unggul, soleh dan soleha, hendaklah memperbaiki diri, memantaskan diri sebagai seorang ibu, seorang ayah yang soleh dan solehah. Itu maksudnya sebetulnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Begitu juga hendaklah bertemu antara yang soleh dengan soleha. Kalau bertemu antara soleh dengan yang tidak soleha atau soleha dengan yang tidak soleh, maka akan terjadi kerancauan ya, dan juga akan terjadi semacam bencana musibah ya, atau kekeliruan sebetulnya ya, kekeliruan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala iyyakum khadra'ad diman, berhati-hatilah kalian dengan khadra'ud diman. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, wa ma khadra'ud diman? Apa yang dimaksud khadra'ud diman itu wahai Rasulullah? Al mar'atul hasna fil mambatis su, wanita yang bagus, kualitas agamanya bagus segalanya,
tapi dia tumbuh di tempat yang jelek, ya. Atau benih berkualitas disemai di tempat semai yang jelek. Apa kira-kira yang terjadi? Kekacauan tentunya. Kekacauan, yang satu ingin baik, yang satu ingin biasa-biasa saja. Yang satu ingin ibadahnya berkualitas, yang satu ibadahnya ingin biasa-biasa saja. Bahkan seringkali meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Begitu juga hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini menjadi satu pemikiran buat kita. Bagaimana kalau seandainya kita sudah berkeluarga dan kita merasa belum baik, maka disinilah titik terakhir yang harus kita sadari bersama, ya. Jadi ini nasihat secara umum, tapi begitu seorang sudah masuk dalam sebuah miniatur keluarga dan sudah membentuk keluarga, berarti apa? Berarti selanjutnya memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri, baik ayah ataupun ibu, di dalam mendampingi anak-anak kita semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Ya. Jadi tadi sebagai evaluasi buat kita, ya. Kita sudah masuk dalam sebuah miniatur keluarga, ya sudah. Yang jelas sekarang kita memperbaiki agar menjadi orang tua yang lebih bagus kualitasnya, kualitas ibadahnya, kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehannya dan lain sebagainya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, poin yang kedua, hak yang kedua adalah hak untuk didoakan ketika hendak berhubungan badan. Ini juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah hadisnya, tidaklah salah seorang di antara kalian mendatangi pasangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jamin, ya, anak keturunannya akan dilindungi dari setan. Masya Allah. Setan ini kan sosok makhluk yang diciptakan Allah, yang menyesatkan manusia, menyeret manusia kepada jalan kesesatan, ya. Mengajak manusia kepada keburukan-keburukan di dalam hidup. Maka dari itu, sebab manusia tidak punya pelindung, tidak punya benteng, di antara sebabnya adalah karena setan ikut campur dalam proses ketika dua pasangan itu melakukan hubungan badan. Seandainya setiap kita itu benar-benar khusyuk, benar-benar berusaha berdoa berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan ini, maka insya Allah keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, yang dilindungi dari godaan setan. Kita pun mungkin insya Allah tidak akan merasa kesulitan mengarahkan anak-anak kita. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah, ada satu contoh prototipe di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Ali Imran, yaitu tentang satu sosok, ya, Imran, ya, istrinya Imran, ketika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan setelah sekian lama belum punya keturunan. Apa yang diucapkan oleh beliau? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Padahal ini belum lahir. Berarti ketika masih dalam kandungan, maka perbanyaklah bagi bunda yang masih mengandung, ya, masih mengandung seorang anak, perbanyaklah membaca doa ini. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Insyaallah Allah akan lindungi anak-anak kita dari kejelekan-kejelekan setan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut poin yang ketiga. Hak anak atas orang tua adalah hak untuk dijauhkan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dianggap jelek oleh syariat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu butuh makan. Anak kita butuh nafkah dari kita. Anak kita butuh dipenuhi seluruh, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi ingat ayah bunda yang dirahmati Allah, hendaklah kita berhati-hati. Hanya memilih yang halal saja dan menjauhkan yang haram.
Karena apa yang dipakai oleh mereka, apa yang dimakan, dikonsumsi oleh mereka, itu akan menjadi daging dan tercampur di dalam darah ya. Semuanya akan mempengaruhi perilaku di dalam kehidupan mereka. Dan ketika yang haram itu adalah hal-hal yang disukai oleh setan. Dengan begitu setan akan masuk ke dalam tubuh mereka dan akan mengganggu pola pikir, mengganggu cara bersikap, berkata-kata, dan lain sebagainya. Semuanya akan terganggu, menjadi error. Ibaratnya seperti virus ya. Virus, setan itu virus ya. Dan virus itu masuk ke dalam makanan. Kalau itu kita konsumsi, anak kita konsumsi, apa yang terjadi? Jelas akan terjadi error ya. Akan terjadi error, dan ini musibah buat kita. Maka hindarkanlah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di antaranya apa? Dengan mengkonsumsi yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kaidah fikih itu disebutkan la darara wala dirar. Semua yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain tidak boleh dilakukan. Kadang orang beralasan ya, oh ini yang melakukan kan saya, anak saya tidak. Terkadang begitu ya. Tapi ingat, ketika yang melakukan orang tua dilihat oleh anak ya, maka perilaku orang tua juga akan ditiru oleh anak. Atau kadang ada, mohon maaf ya, seperti rokok itu ya, merokok itu merasa sang perokok, ini kan rokok, saya sendiri yang menikmati. Tapi ternyata secara ilmu pengetahuan juga rokok itu bisa juga mempengaruhi orang lain, kesehatan orang lain ya. Sebagai pasif, orang yang pasif, perokok pasif. Justru perokok pasif itu jauh lebih berbahaya. Maka ini kan kedua-duanya mendapatkan bahaya. Oleh karena itu, hendaklah kita berpikir ya, ulang. Apakah hal tersebut membahayakan kita dan membahayakan orang lain? Mungkin sesuatu itu berbahaya untuk dirinya, tidak, menurut persepsi dia tidak berbahaya untuk orang lain. Kedua-duanya dilarang oleh syariat. Baik membahayakan dirinya atau orang lain tidak diperbolehkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, begitu juga terkait dengan makanan, minuman, segala hal yang kita konsumsi. Kalau dilarang oleh syariat, pasti itu membahayakan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, yang keempat, hak anak yang keempat atas orang tua adalah hak untuk dirawat sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka lahir. Jadi orang tua itu berbahagia ya ketika melihat usia janinnya sudah tua dan sebentar lagi HPL ya, sudah tahu HPL-nya dan sedang menunggu-nunggu. Tapi ingat bahwa ketika nanti anak terlahir, ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Hendaklah mereka kita perlakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Yang pertama adalah al-bisyarah, menyebarkan kabar gembira. Dan ini menjadi suatu anjuran di dalam syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum ya Sarah itu melahirkan anaknya sudah diberikan informasi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Hud ayat 71. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam ya. Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama tidak punya anak keturunan, maka dia akhirnya punya keturunan. Fabasyarnahu biulamin halim. Maka menjadi hak anak ketika mereka akan terlahir ke dunia, sampaikanlah kabar gembira kepada yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya al-azan ya. Begitu anak terlahir, maka ada anjuran untuk mengumandangkan azan. Kita terlepas dari diskursus ini atau dari beda pendapat antara ulama
Yang jelas ini merupakan dari bab fadhail, keutamaan ya, keutamaan. Ya, akan lebih utama jika seorang anak baru terlahir kemudian dikumandangkan azan dan iqamah di telinganya. Tujuannya apa? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa hikmah azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar oleh sang bayi adalah seruan azan. Seruan yang mengandung makna, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seorang yang baru masuk Islam. Semua azan itu kan redaksinya itu kan terkait dengan tauhidullah, mengenalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu hal yang pertama didengar oleh seorang bayi yang terlahir di dunia ini kan luar biasa ya, sangat bagus sekali ya. Saya yakin secara psikologi juga akan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, tahnik atau menyuapi ya. Menyuapi anak dengan apa? Dengan kurma. Tentunya hanya di dolet atau ditempelin sedikit saja, bukan kurmanya yang dimaksud ya. Nah, akan lebih baik dikunyah terlebih dahulu oleh ayahanda, kemudian dikenalkan rasa kurma itu sedikit demi sedikit ya, tidak perlu terlalu banyak, yang penting mengenalkan rasa kurma. Kurma ini buah yang sangat dianjurkan untuk kita konsumsi setiap hari dan buah yang sangat besar sekali manfaatnya untuk kesehatan kita ya. Maka ini menjadi sunnah Rasulullah SAW untuk mentahnik anak kita dengan kurma. Ini ada sebuah hadis ya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ulida li ghulamun fa ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrah. Telah lahir seorang anak ya, kemudian saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinamakan dengan nama Ibrahim, kemudian ditahnik dengan tamrah, dengan kurma. Wa da'alahu bil barakah wadafa'ahu ilayya, kemudian didoakan dengan doa penuh keberkahan. Ya benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tahniah atau ucapan selamat atas kelahiran sang anak ya. Dan ini menjadi kebiasaan yang baik tentunya ya. Terkait dengan lafadznya saya kira tidak masalah ya, sekalipun tidak ada yang menunjukkan hadis sahih bagaimana mengucapkan tahniah atau ucapan selamat kelahiran. Kita pakai kebiasaan, adat kebiasaan yang baik juga tidak masalah ya. Ada satu hadis yang derajatnya hasan ya. Ja'alahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat hadisnya cukup lumayan ya. Nah, hasan. Masih di bawah sahih ya gitu. Silahkan pakai ucapan ini juga boleh atau sekedar mengucapkan. Yang penting adalah bahwa ucapan selamat kelahiran ini menunjukkan kebahagiaan baik kita atau orang lain, dan kita tentunya dianjurkan siapapun yang terlahir dari umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk merasa bahagia. Karena apa? Karena Rasulullah juga menganjurkan agar umat ini jumlahnya banyak. Nah, ketika ada yang terlahir kita juga ikut berbahagia. Tahniah, mengucapkan tahniah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan akikah ya, atau menyembelih kambing ya bagi anak yang terlahirnya laki-laki, maka 2 ekor kambing. Bagi anak yang terlahirnya jenis kelaminnya perempuan, maka cukup dengan 1 kambingnya. Dan ini menjadi tanggung jawab orang tuanya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang terlahir itu rahinatun ya, tertawan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi', pada hari yang ke-7 disembelihkan hewan ya. Kemudian yuhlaku, dicukur rambutnya semuanya dicukur, kemudian ditimbang, berat timbangannya itu ya diukur dengan disetarakan dengan emas ya. Kalau 1 gram berarti 1 gram emas, kemudian disedekahkan
wa yusamma, kemudian diberikan nama. Nah, diberikan nama tentunya adalah nama yang terbaik. Dan di antara yang berhak untuk memberikan nama adalah seorang ayah, ya. Seorang ayah. Karena nanti anak itu akan dinisbatkan kepada ayahnya, ya. Dan tentunya nama-nama yang terbaik itu harus sesuai dengan anjuran syariat, ya. Nama yang di sana ada harapan-harapan kebaikan. Yang paling baik adalah disandarkan, diidhofahkan, nisbahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah, ya, Abdurrahman, ya, atau Fathur Rahman, ya, atau Ubaidillah, ya, atau Fadlullah dan sebagainya, banyak sekali. Atau yang perempuan juga banyak. Ambillah nama-nama yang terbaik. Apalagi kalau misalkan kita merasa sulit, silakan mengambil nama-nama sahabat, nama-nama ulama yang mungkin sudah punya nama baik di tengah-tengah umat. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ya. Kemudian hak yang kelima adalah hak untuk disusui ibu hingga anaknya kuat badannya. Nah, ini menjadi hak anak, ya, yang harus kita sadari. Ada sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, cerita tentang Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril, ya. Sumantalaqa bi fa idza bi nisa'in tanhasyu sadyahunna alhayyat. Jadi ketika diajak jalan-jalan, malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular ganas. Maka Rasulullah bertanya, kenapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat itu, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Masya Allah, ya. Ini sekedar peringatan buat ayah bunda bahwa menyusui itu adalah hak anak. Belum lagi kalau kita melihat dari sisi medis, ya. Dari sisi medis itu luar biasa. Nah, kolostrum anak, ya, kolostrum susu ibu itu sangat bermanfaat sekali untuk bayi yang baru terlahir. Berapa lama hak susuannya? Hak susuannya paling tidak 2 tahun. Ini anjuran. Tapi sesungguhnya tidak kewajiban, tapi anjuran. Dan anjuran ini boleh kurang, tapi harus melihat maslahat dan mafsadatnya, ya, dari keduanya, dari anak dan orang tua, ibu, ya. Kalau misalkan sang ibu memang fisiknya tidak kuat, ya, tidak bisa menyusui anaknya sampai 2 tahun, hanya 1 tahun, maka dicarilah cara yang terbaik, ya. Yang jelas tujuan utamanya bukan menghindarkan diri dari kewajiban, ya, bukan, tapi berupaya untuk saling menimbang maslahat dan mafsadatnya. Maka insya Allah akan bisa dicarikan cara yang terbaik. Al-Quran menyebutkan dan mengingatkan kita, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun penuh bagi yang mampu, liman arada ayyutimar radha'ah. Ini berarti kan tidak wajib sesungguhnya, cuma sangat dianjurkan, apalagi secara medis, ya. ASI ibu itu sangat bermanfaat sekali. Begitu juga surat yang lain, ya, wa hamlu wa fisaluhu salasuna syahra, ya, surat Al-Ahqaf, ya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang selanjutnya adalah hak untuk dilatih bicara yang baik, ya, dilatih bicara yang baik dan benar. Anak-anak yang baru terlahir, ya, kemudian mulai bisa melihat, mendengar dan seterusnya, akan berkembang motoriknya dan akan mulai ingin berbicara, mengungkapkan isi hatinya, isi pikirannya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu, ingat, bahkan anak-anak sebelum bisa berbicara sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan mendengar yang sangat kuat. Maka sesungguhnya harus dimulai sejak awal. Maka kenapa tadi ada anjuran untuk memandangkan azan? Agar telinganya berkenalan terlebih dahulu. Suara yang pertama mereka dengar adalah suara tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu berkembang terus berjalannya hari, tahun, ya, anak-anak mulai mengucapkan kata, 2 kata. Maka hendaklah orang tua mulai serius untuk mengajarkan kalimat tauhid ini yang langsung diucapkan oleh lisan sang anak, ya. Latihan mengucapkan kalimat tauhid, ya. Ini adalah kalimat yang paling mulia.
Masya Allah, anak kita berusaha untuk mengucapkannya sekalipun belum sempurna, tidak masalah. Nah, ajarkanlah dengan hal seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terutama untuk bunda ya, yang seringkali intensif menemani anak-anaknya, maka hendaklah proaktif ya. Wanita di dalam Islam diberikan posisi yang luar biasa untuk mendampingi anak-anak mereka. Dan menurut penelitian bahwa wanita memang punya kemampuan ya, terdeteksi punya kemampuan berbicara per hari itu 20.000 kata. Masya Allah, luar biasa. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu hanya punya kemampuan berbicara per hari 7.000 kata. Ini artinya apa? Ini mestinya yang punya kemampuan lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini menggunakan kemampuannya untuk melatih anak-anak mereka, mengajari anak-anak mereka berbagai macam hal yang baik-baik yang menambah pengetahuan mereka ya. Kalau laki-laki mungkin sisi yang lain adalah agar lebih banyak mendengar ya daripada berbicara ya. Itu masing-masing punya kelebihan, bukan berarti kemudian di tengah-tengah kekurangan ini kemudian yang lain tidak ikut bertanggung jawab. Laki-laki juga ikut bertanggung jawab ya, seorang ayah ya bertanggung jawab juga untuk mendampingi anak-anak mereka dalam hal kemampuan berbicara dan berkata-kata yang baik ya. Saya yakin di dalam ilmu psikologi juga diadakan penelitian betapa sang ibu itu luar biasa sekali ya. Di dalam satu action, satu aksi memakai baju saja anak-anak itu bisa mendapatkan informasi banyak sekali dari sang ibu ya. Pakai baju, sebelum pakai itu disebutkan warnanya, kemudian disebutkan doanya, diajarkan doanya, kemudian pakai tangan kiri, kemudian pakai tangan kanan dulu ya, kemudian baru tangan kiri, kemudian memuji nama Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai dan begitu seterusnya. Kalau laki-laki kan beda ya, kalau ayahanda kan beda, pakai baju langsung pakai udah selesai gitu. Tidak basa-basi ya, padahal basa-basi itu perlu ya di dalam rangka untuk tujuan pendidikan. Secara umum begitu lagi-lagi, tapi kan lagi-lagi yang tahu ilmu seperti ini betapa pentingnya kita mengajarkan kemampuan berbicara dengan banyak bicara di depan anak, tentunya bicara yang baik-baik ya, mengajarkan nilai kepada anak-anak kita, maka tentunya akan berubah ya pola pikir ini bagi ayahanda yang menemani saat bersama dengan anak-anak mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar teknik saja. Saya kira banyak sekali ya. Ayah bunda bisa belajar di tempat yang lain atau di buku-buku banyak sekali. Teknik cara melatih anak bicara bagaimana? Di antaranya adalah membaca buku bersama ya dibaca bareng-bareng, disebutkan ya ini gambar apa macam-macam ya, gitu disebutkan. Kemudian dengan bahasa isyarat ya, dengan bahasa isyarat ya. Suara atau gerak, nah, itu kan anak-anak akan tertarik gitu ya, tertarik ya. Kemudian dengan obrolan ya, ngobrol bareng ya. Kemudian itu dengan bernyanyi bersama ya. Dengan bernyanyi anak-anak kan wah lebih tertarik lagi. Ada ada ritmenya, tarik suaranya, ada nadanya ya. Wah, sangat tertarik ya. Kemudian juga caranya yang lain adalah jangan koreksi anak saat mereka berbicara. Gak apa-apa bicaranya salah, tidak masalah. Nanti setelah itu baru dibenarkan. Jadi kalau saat bicara nggak usah disalahkan ya, biarkan saja dia berbicara. Kemudian dengan cara mengucapkan nama-nama benda, ini kan mengenalkan pada mereka. Kemudian memodifikasi ucapan anak ya. Ucapan anak yang diucapkan dimodifikasi. Kemudian biarkan anak memilih sesuatu, dipilih kemudian nanti disebutkan apa yang dipilih, diceritakan dan sebagainya. Yang terakhir, nah ini yang cukup berbahaya dan harus perhatian dan menjadi semacam catatan penting buat kita semuanya ya. Apa itu? Kurangi main ponsel ya, kurangi main ponsel. Sekarang ini anak-anak kalau terlalu banyak main ponsel, sedikit bicara ya, sedikit bicara dan akhirnya merasa benar sendiri. Ini berbahaya, apalagi kalau dimulai dari masa bayi. Masya Allah, ini sangat berbahaya sekali. Maka kurangi ya, kurangi. Atau kalau lebih baik lagi nggak usah sajalah ya gitu ya.
Baik ayah bunda yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang ketujuh, ya, hak yang ketujuh, hak anak untuk atas orang tua adalah hak untuk dididik dan diajari ilmu pengetahuan. Nah, diajari ilmu pengetahuan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering mendengar surat Tahrim ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Segelas saja ya. Qu anfusakum itu berarti kita harus menyiapkan diri kita sendiri menjadi lebih baik, ya. Siap menjadi pribadi ayah yang baik, bunda yang baik, ya, yang dipenuhi kualitas, ya, dan kapasitasnya sebagai orang-orang yang soleh dan soleha itu seperti apa kita sadari sendiri, ya. Ketika kita sudah berupaya semaksimal, maka melangkah selanjutnya apa? Dengan ahlikum, keluarga kita, ya. Yang tujuan utamanya adalah menjaga semuanya dari jeratan api neraka. Sebelum masuk ke neraka kan kita tentunya ada yang menyeret, ya. Nah, itulah setan yang menyeret, ya. Maka seorang tabi'in Qatadah radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah. Yang dimaksud ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu realitanya, realnya seperti apa? Realnya adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatillah. Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari maksiat kepada Allah. Wa antaquma alim bi amrillah wa ta'muruhum bihi. Kamu melaksanakan perintah Allah dan memerintahkan mereka juga untuk melaksanakan perintah Allah. Wa tusa'iduhum alaihi. Juga membantu mereka. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum anha wa zajjartahum anha. Jika engkau melihat mereka melakukan perbuatan maksiat, maka engkau berkewajiban untuk mengingatkan mereka. Bahkan sampai wa zajjartahum anha. Engkau mengingatkan dengan keras, ya, bukan sekedar mengingatkan dengan keras. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini tugas kita, ya. Tugas kita. Jadi tadi mendidik itu, ya, berarti mendidik secara akhlak, karakter, kemarin pernah kita bahas, ya. Juga mendidik atau mengajari ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan mereka sebagai benteng dari api neraka, ya. Benteng dari api neraka. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang harus kita jalankan pertama kali untuk anak kita tentunya adalah agama. Maka saya yakin ayah bunda sudah menyadari semuanya bahwa agama ini sebagai fondasi kehidupan kita, ya, untuk anak-anak kita juga, ya, sebagai buah hati kita, sebagai penerus generasi umat ini, ya. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan ini kita ajarkan juga, ya, banyak, ya. Jadi ada ranah yang mungkin diserahkan kepada lembaga pendidikan. Kalau sekarang, ya, ada ranah yang langsung kita pegang sebagai orang tua. Bahkan dahulu kala para ulama salaf itu lebih banyak mengajarkan sendiri ilmu kepada anak-anaknya daripada kepada yang lain, ya, atau bahkan intensif sekali, ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, itu banyak, ya, saya kira pembahasan poin ini sangat banyak. Kemudian 8 adalah hak untuk disediakan tempat yang tenang, nyaman, makanan dan minumannya. Dan tentunya semuanya ini, ya, adalah sesuai dengan kemampuan kita semuanya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka di dalam Al-Quran itu terkait dengan ini disebutkan la tukallafu nafsun illa wus'aha, ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Tidak mesti harus mewah, tidak. Yang penting cukup sesuai dengan kemampuan kita, nyaman, sudah, lakukanlah. Semua kita berusaha untuk mencapai yang ideal, tapi tidak perlu dipaksa-paksa kalau seandainya di luar kemampuan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, ya. Dan kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, ya. Ketika anak kita adalah anak yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if, ya. Nah, seorang mukmin yang kuat
jauh lebih sukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, ya. Kuat ibadahnya, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat sosialnya. Kalau dia menjadi pemimpin, kuat kekuasaannya, ya, dan kuat fisiknya, ya. Semuanya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu kita hindarkan, ya, kita hindarkan hal-hal yang mengganggu, ya, yang mengganggu kenyamanan anak-anak kita, terutama di zaman sekarang ini, ya, di zaman teknologi. Sesungguhnya kalau kita sadari banyak sekali mengganggu kenyamanan. Seakan-akan anak kita nyaman, tapi sesungguhnya tidak nyaman. Tidak nyaman bagaimana? Tidak nyaman secara efeknya, ya. Atau kita sendiri dalam rumah tangga juga begitu. Harus berhati-hati ketika berinteraksi antara dua pasangannya, harus menyadari. Jangan sampai di dalam pikiran anak kita yang masih kecil, ya, masih kecil, ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau kacau pikiran mereka. Karena akibatnya apa? Menurut penelitian bahwa kekacauan 1 detik itu bisa mengakibatkan gangguan pikiran selama 10 detik. Berarti 10 kali lipat, ya. Ini kan berbahaya, ya. Maka dari itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap pendidik, baik yang di rumah ataupun yang di lembaga pendidikan, ya, untuk mencegah anak-anak bermain di tempat-tempat, majelis-majelis, ya, grup-grup, komunitas-komunitas yang sesungguhnya sia-sia atau hiburan-hiburan yang tidak bermakna. Ya. Hendaklah disediakan hiburan-hiburan, main-mainan yang ada maknanya, ada tujuan pendidikannya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, jika anak-anak sejak kecil terbiasa di tempat-tempat yang sia-sia, maka akan sulit berpisah dan meninggalkannya saat dewasa. Meninggalkan kebiasaan yang sudah melekat adalah tindakan yang sangat berat. Jadi kalau sudah melekat susah sekali, ya, maka berhati-hatilah, ya bunda sekalian. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk diperlakukan adil sama saudara yang lainnya.